Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan analisa sistem peminjaman buku perpustakaan. Sebelumnya kami dari kelompok LP3I mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan kelas 605. Nah, di sini kita ada Bang Muhammad Fajar Ramadan, ada saya sendiri, Teguh Budiman, dan ada juga Bang Azhar ya. Baiklah, tidak mempersingkat waktu, kita langsung presentasikannya, yaitu analisa studi kasus. Nah, dari analisa sistem peminjaman buku perpustakaan, sistem mengelola pendaftaran anggota, ada data buku, transaksi peminjaman, dan laporan perpustakaan. Sistem peminjaman buku perpustakaan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran anggota, pengelola data buku, transaksi, peminjam, dan pembuatan laporan. Pada sistem ini, banyaknya anggota melupakan pendaftaran terlebih dahulu kepada petugas. Setelah terdaftar, anggota dapat melakukan peminjaman buku dengan penyerahan kartu anggota dan kode buku yang akan dipinjam. Petugas akan melakukan pemeriksaan tersediaan buku, mencatat transaksi peminjaman, kemudian memberi buku peminjaman kepada anggota. Nah guys, di sini studi kasus kita tentang perpustakaan. Nah, ini alur dari sistem manual atau studi kasus yang kita kerjakan atau presentasikan pada hari ini. Terus ada identifikasi entitas, yaitu dia ada tiga, ada anggota, ada bagian pengadaan, dan ada pimpinan. Anggota itu berperan sebagai pengguna sistem yang melakukan pendaftaran dan peminjam buku. Jadi nanti anggota melakukan pendaftaran di sistem untuk meminjam buku di perpustakaan. Terus itu bagian pengadaan, berperan menyediakan data buku dan menerima informasi daftar pengeluaran buku. Nah, untuk sistem bagian pengadaan itu dia menyediakan nama-nama buku yang akan dicari sama anggota atau mahasiswa. Terus tuh dan dia yang menginput sistem bahwasanya pengeluaran buku. Terus ada namanya pimpinan, yaitu berperan menerima laporan pinjaman buku. Jadi nanti bakal bagian pengadaan itu bakal ngerekap dari pinjaman-pinjaman mahasiswa atau siswa-siswi untuk dan dilaporkan ke pimpinan untuk rekapan peminjaman buku kayak gitu. Jadi tidak ada namanya nanti minus buku dipinjam segini ternyata baliknya cuma segini dan itu nggak tahu kemana. Jadi gunanya sistem ini mempermudah untuk pendataan dari manual ke sistem. Terus ada kebutuhan fungsional sistem, yaitu sistem dapat melakukan pendaftaran anggota. Nah, jadi dijelaskan bahwanya sistem itu untuk melakukan pendaftaran anggota. Jadi anggota yang meminjam buku itu didaftarkan dulu. Terus sistem dapat menyimpan data anggota. Terus tuh ada dapat menyimpan data buku, dapat menyimpan status tersediaan buku, dapat mencetak kartu anggota, dapat mencatat transaksi peminkaman, income, dapat mencetak bukti peminjaman, dapat memperbarui stok buku, dapat membuat laporan peminjaman, dapat membuat daftar pengeluaran buku. Baiklah, di sini data yang disimpan akan dijelasin sama kalian. Baik, terima kasih Bang Teguh. Di sini saya akan menjelaskan data yang disimpan. Pada bagian ini ditampilkan data-data yang harus disimpan oleh sistem. Adapun data anggota yaitu nama, tanggal lahir, tanggal daftar. Lanjut ada data buku, kode buku, judul, penerbit, pengarang, stok. Lanjut yang terakhir ada data peminjaman yang berisi informasi transaksi seperti nomor peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, anggota peminjam, buku yang dipinjam. Lanjut, adapun diagram konteks yang menunjukkan gambar sistem secara keseluruhan dan hubungan sistem dengan entitas luar.
Di tengah terdapat sistem peminjaman buku perpustakaan sebagai proses utama. Di sebelah kiri terdapat anggota yang mengirimkan data pendaftaran dan data ke peminjaman buku ke sistem. Sebagai balasannya, sistem memberikan kartu anggota dan bukti peminjaman kepada anggota. Hmm. Di sebelah kanan terdapat bagian pengadaan yang memberikan data buku ke dalam sistem dan menerima daftar pengeluaran buku. Sedangkan di bagian atas terdapat pimpinan menerima daftar pengeluaran buku. Lanjut di sini ada DFD level 0. Adapun penjelasannya dari proses utama yaitu proses pendaftaran. Mengelola pendaftaran anggota dan menghasilkan kartu anggota. Lanjut ada proses pengelolaan buku. Mengelola data buku, tambah, ubah, hapus, dan update stok. Lanjut ada proses peminjaman. Mengelola transaksi peminjaman buku dan menghasilkan buku peminjaman. Lanjut terakhir ada proses pelaporan. Menghasilkan laporan peminjaman buku untuk pimpinan. Mungkin slide berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Fajar. Terima kasih Bang Azarian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1, sistem peminjaman buku perpustakaan. Satu, proses pendaftaran. Jadi kita kenali dulu seperti kotak hijau itu entitas eksternal atau aliran data. Yang bulat adalah proses aliran data. Yang petak persegi 4 warna kuning itu adalah data store. Seperti data-data anggota itu akan tersimpan dan akan berbalik ke rekam data anggota. Lanjut ada 2 proses peminjaman. Itu sama seperti yang pertama. Penjelasannya proses pendaftaran level 1, mencari data anggota pada data store, rekam data anggota, menyimpan data anggota baru. 3, cetak kartu anggota. Itu mencetak kartu anggota untuk anggota. Yang kedua, proses peminjamannya, rekam peminjaman, mencatat transaksi peminjaman buku. Yang kedua, cetak bukti peminjaman, seperti mencetak bukti peminjaman untuk anggota. Yang ketiga, update stok buku, memperbarui stok buku setelah peminjaman. Next. Ada IRD atau bisa disebut dengan Entity Relationship Diagram, sistem peminjaman buku perpustakaan. Baik, di sini ada sebuah gambar IRD, yaitu seperti yang bulat itu ada atribut. Di atribut ada kode anggota, nama, tanggal lahir, tanggal daftar, alamat, nomor telepon. Di persegi 4 ada anggota atau bisa dibilang entitas. Baik, di ketupat ada relasi. Relasi adalah satu anggota dapat memiliki banyak transaksi peminjaman. Relasi melakukan satu sama dengan ke N. N adalah banyak. Satu buku dapat dipinjam, banyak transaksi pinjaman. Relasi meminjam 1 ke N. Oke, next. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem peminjaman buku perpustakaan dapat membantu proses administrasi menjadi lebih cepat dan terstruktur. Sistem dapat mengelola data anggota, buku, transaksi peminjaman, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh pihak perpustakaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bang Teguh. Terima kasih. Baik.
Baiklah, jelas kesimpulannya telah dijelaskan oleh Bang Fajar tadi bahwasanya sistem peminjam buku perpustakaan ini dapat mempermudah laporan yang dibutuhkan oleh pihak perpustakaan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kita. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan next slide lagi yang satu.